Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, ibu harap semoga semuanya baik dan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Baiklah anak-anak ibu, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus apa? Ya, benar sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari ibu pimpin doanya. Silakan angkat kedua tangan dan menundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Kita masuk ke pembelajaran 5, masih tentang cinta Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, masih ingat lagu kita yang minggu lalu, yaitu lagu Jalan Masuk Surga. Kita akan nyanyi lagi ya bersama-sama menggunakan nada lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalau begitu kita langsung masuk ya ke pembelajaran kita mengenai cinta Nabi dan Rasul. Nah, pekan lalu kita sudah membahas mengenai teladan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana anak-anak ibu masih ingat ya pembelajaran yang minggu lalu? Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu membahas tentang teladan Nabi Nuh alaihi salam. Teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia taat kepada Allah, ia suka bekerja keras, memaafkan sesama, selalu mendoakan, tidak berlaku sombong, serta sabar ketika menghadapi ujian. Bagaimana dengan anak-anak ibu ini? Pastinya anak-anak ibu juga bekerja keras, taat kepada Allah, dan mudah memaafkan sesama teman, selalu mendoakan juga, dan tidak boleh sombong ya. Nah, itu adalah salah satu sikap teladan oleh Nabi Nuh yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh ini dapat diketahui melalui surah Al-Ankabut ayat 14. Dalam firman-Nya tersebut, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Arti Nuh dalam bahasa Syria adalah bersyukur. Selain itu, Nabi Nuh juga mendapatkan gelar sebagai Abdus Syakur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gelar tersebut diberikan oleh Nabi Nuh karena banyak bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berbagai upaya yang telah dilakukannya. Manusia hanya berusaha sekuat kemampuannya, sedangkan keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya, Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umat Bani Rasib yang saat itu masih menyembah berhala atau patung. Nah, saat itu kezaliman di tengah masyarakat bumi sedang meningkat. Dengan penuh kegigihan dan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Ia mengajarkan umat Bani Rasid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut, kita bisa mengajarkan tentang kesabaran, keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, janji Allah adalah benar dan akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Nah, baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Untuk lebih lanjutnya, mungkin kita dapat menyaksikan video kisah Nabi Nuh berikut ini. Mari anak-anak silakan menyaksikan bersama-sama kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit, iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin
tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Hahaha. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam. Dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah, itu dia tadi merupakan kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Semoga anak-anak dapat memetik hikmah dari kisah tersebut dan mengambil teladan dari Nabi Nuh alaihi salam sehingga dapat menerapkan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selanjutnya ibu akan memberikan tugas mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak dapat melihat soalnya di slide ini dan juga dapat menemukan jawabannya pada video pembelajaran kali ini. Baik, kalau seperti itu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini anak-anak ibu.
Sekarang marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ibu pimpin baca doanya ya. Silakan mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Ibu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran sampai di akhir. Silakan anak-anak ibu dapat melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya seperti biasa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Kalau begitu, ibu akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.